Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyil Febriansyah dengan nomor NPM 23700-2016. Saya dari kelas A. Di sini saya akan membahas tugas pertama dari praktikum PLC, yaitu mengubah logic gate ke dalam ladder diagram di aplikasi Automation Studio dengan beberapa ketentuan seperti berikut. Di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai tabel kebenaran yang akan digunakan. Kita langsung saja masuk. Nah, sebelum itu saya sudah masuk ke dalam Automation Studio. Di sini juga ada tabel kebenaran. Bisa dilihat. Ini adalah tabel kebenaran dari gerbang logika N. Dengan penjelasan, jika salah satu input bernilai 0, maka outputnya pun 0. Dan jika kedua inputnya 1, maka outputnya pun 1. Jika di sini output A 0 dan output B pun 0, maka hasilnya 0. Begitupun output 1 A dan yang B itu 0, kemudian outputnya pun 0. Begitupun sebaliknya. Jika kedua input bernilai 1, maka outputnya pun 1. Kemudian selanjutnya di sini ada gerbang logika OR. Nah, OR di sini memiliki dua input, A ataupun B. Jika salah satu input bernilai 1, maka outputnya pun 1. Dan jika inputnya 0, maka outputnya pun 0. Di sini bisa dilihat, jika input A dan B 0, maka outputnya pun 0. Dan jika salah satu dari A maupun B itu bernilai 1, maka outputnya pun bernilai 1. Kemudian, jika keduanya bernilai 1, maka outputnya pun bernilai 1. Selanjutnya, kita juga akan menggunakan gerbang logika NOT di sini. Bisa dilihat, jika input awal 0, maka keluarannya akan bernilai 1. Begitupun dengan sebaliknya. Kemudian kita bisa mulai merangkai. Saya akan hapus dulu. Baik, kita mulai merangkai diagramnya. Di sini saya menggunakan komponen dari standar Eropa, dari ladder IEC. Di sini bisa dilihat sama teman-teman semua. Saya sudah membuat PLC laddernya dan rangnya juga sudah dipasang agar tidak memakan waktu. Kita langsung saja mulai merangkai. Di sini bisa dilihat, pertama-tama kita akan membuat gerbang N terlebih dahulu. Kita masukkan kontaknya. Karena di gerbang N ini berinput 2, maka kita juga masukkan 2 input, A dan B. Karena N di sini disamakan dengan rangkaian seri, maka kita akan memasangnya dengan seri. Kemudian selanjutnya kita akan memasang bagian yang kedua, gerbang OR. Di sini ada 2 input juga, yaitu A dan B. Kita masukkan keduanya. Nah, jika tadi gerbang N dipasang secara seri, kemudian jika gerbang OR kita pasang secara paralel.
setelah gerbang ini dua ini terpasang, kemudian kita berikan outputnya. Di sini saya sudah mengeluarkan sebelumnya outputnya adalah lampu. Kita orkan dengan yang bawah. Setelah rangkaian terpasang, kita bisa mulai pengalamatan. Di sini saya akan berikan A. Kemudian di sini B. Karena sebelumnya saya sudah mengatur pada PLC card-nya menjadi B, di sini maka terbacanya BE1 underscore 1B dan A. Terus kemudian yang selanjutnya ada A dan B juga. Di sini saya telah membuatnya. Kemudian yang B. Nah, jika semua pengalamatan telah selesai, maka kita akan sambungkan dulu wiring pada outputnya dan beri alamatkan output tersebut. Sini saya akan naruh di output 0. Kemudian tadi saya sudah memasang HMI. Dari sini kita berikan pengalamatannya. Di output. Nah, kita coba ya. Nah, kita mulai dari tabel yang N terlebih dahulu. Di sini jika semua inputnya 0, maka outputnya pun 0. Di sini lampu tidak menyala. Kemudian jika A-nya kita nyalakan, maka tetap 0. Kemudian jika B-nya yang nyala dan A-nya 0, maka tetap 0. Kemudian jika keduanya menyala, maka outputnya pun akan menyala, lampu akan menyala. Bisa dilihat. Kemudian untuk gerbang OR, di sini kan paralel. Nah, karena paralel, jika salah satu input bernilai 1, maka outputnya pun akan 1. Kita contoh di sini akan menyalakan output yang A. Nah, di sini lampu akan menyala karena bernilai 1. Dan pun jika yang B yang dinyalakan, maka outputnya pun akan menyala. Nah, seperti itu. Kemudian jika keduanya dinyalakan, maka outputnya pun akan menyala. Mungkin dari nomor 1 itu saja yang saya sampaikan. Nanti
Kita lanjut lagi di nomor 2. Oke, baik. Kita karena telah menyelesaikan nomor 1, kita kembali ke soal tugas terlebih dahulu. Di sini saya telah memahami dan mengkonversikan logika tadi ke dalam ladder. Kemudian telah membuat ladder diagramnya juga untuk nomor 1. Nah, untuk penyederhanaannya tadi karena telah dibahas juga di sini untuk hasil akhir dari nomor 1 yaitu A plus B kurung tutup kurung buka A plus B. Nah, ini untuk nomor 1. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Di sini saya telah membuat agar tidak terlalu panjang juga videonya. Kita langsung saja membahas ke nomor 2. Di sini saya telah melakukan pengalamatan dan membuatnya di IN5 kita ganti dengan C agar memudahkan penjelasan di sini. Nah, jika A dan B OR yaitu paralel, di sini telah terpasang paralel, dan C itu terpasang N dengan outputan hasil A dan B dari OR sebelumnya. Nah, kita lihat tabel kebenarannya. Kita simulasikan. Nah, di sini gerbang OR, jika salah satu input 1 dan salah satu inputnya 0, maka nilainya 1. Nah, karena di sini ada N setelah di OR, maka kita menunggu dari si N di sini. Jika salah satu dari inputan N masih 0, maka outputannya juga masih 0. Karena di sini kita belum mengaktifkan yang C masih 0 gitu. Jadi di outputannya masih 0. Jika kita mengaktifkan input C, nah jadi menyala sini. Kemudian jika kedua input OR A dan B satu-satu, maka tetap di sini belum menyala untuk si lampunya karena hasil dari penggabungan OR di sini N-nya belum 1. Kita mengacu pada tabel kebenaran. Jika semuanya dinyalakan, C pun nyala, maka output akan bernilai 1. Sini lampu menyala. Nah, kemudian untuk nilai akhir dari nomor 2 ini dari penyederhanaan yang telah saya sampaikan tadi ialah dalam kurung A plus B kurung tutup dikalikan dengan C. Nah,
Nah, seperti ini. Mungkin itu untuk nomor 2. Selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 3. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Di sini saya sudah merangkai gerbang logika yang nomor 3. Di sini ada gerbang not. Nah, gerbang not ini sama dengan inputan kontak NC. Ini jika input A bernilai 0, maka outputannya akan bernilai 1. Kita mulai simulasi saja ya. Di sini saya sudah melakukan pengamatan juga pada A, C, A, dan B. Kita mulai. Di sini karena not di sini bernilai 0, maka outputannya 1 sesuai dengan ini. Maka output dari si lampu itu menyala. Terus jika salah satu not ditekan, maka akan nilai 0 sesuai dengan gerbang N di awal tadi di sini. Jika salah satu input bernilai 0, maka output tersebut akan 0 juga. Di sini bisa dilihat tidak ada tegangan yang masuk. Nah, terus jika input A yang di-on-kan, maka akan bernilai 1. Jika B sama dengan 0 ya inputnya, maka output 1-nya juga akan bernilai 1 karena di sini gerbang not. Nah, bisa dilihat. Kemudian di sini saya menyalakan switch yang bagian A di gerbang N yang kedua. Yang bisa dilihat, maka outputan akan menyala. Baik, kita lanjut ke nomor selanjutnya yaitu nomor 4. Di sini saya sudah membuat pengalamatannya pada rang keempat ini. Bisa dilihat di sini ada 1, 2, 3, 4 gerbang N, 3 gerbang not, dan 2 OR, 2 gerbang OR. Bisa dilihat di sini saya melakukan pengalamatan pada gerbang N yang pertama yaitu B1, kemudian ada C1, dan di gerbang N kedua yaitu ada A1 dan C2 supaya tidak membingungkan di pengamatannya. Kita lanjut ke N yang ketiga. Di sini adalah gabungan dari baris ketiga yaitu gerbang not. Di sini saya memberikan pengalamatan yaitu A2 karena supaya tidak membingungkan juga. Kemudian di sini gerbang N yang keempat yaitu adalah gabungan dari gerbang not B dan gerbang not C. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, jika input jika input not adalah 0, maka outputannya adalah 1. Karena kedua gerbang not di sini di N kelima itu adalah 0, maka outputnya adalah 1. Maka di sini akan menyala. Kita simulasikan saja. Nah, bisa dilihat karena di sini 0 inputnya, maka akan 1. Begitupun dengan not yang C di sini. Akan output pun maka akan bernilai 1. Seperti tabel kebenarannya. Nah, jika saya memberikan nilai 1 kepada B ataupun C, maka
si output di sini akan tetap menyala. Nah, di sini saya sudah memberikan input nilai 1 kepada B2. Nah, kenapa di sini masih bernilai 1 outputnya? Karena pada gerbang NOT yang A2 di sini masih bernilai 1 karena outputnya masih 0. Jika saya memberikan nilai 1 kepada gerbang A2 di sini, gerbang NOT A2, maka outputannya akan 0 sesuai dengan gerbang N. Jika 0, 0 maka 0. Nah, mungkin bisa dilanjut ke penjelasan yang ini. Di sini kan ada gerbang N yang pertama. Jika kita menyalakan B1, di sini saya memberikan pengalaman B1. Nah, karena hanya salah satu yang diberikan input 1, maka output akan tetap 0. Nah, di sini bisa dilihat 0 untuk di gerbang logikanya. Jika input C1 saya berikan nilai 1, maka output akan bernilai 1. Seperti itu. Nah, kemudian untuk di baris yang kedua, di baris kedua itu saya melakukan pengalamatan A1 dan C2. Nah, di sini jika saya Nah, jika saya menyalakan A1 di sini dan C2, nah, maka output pun akan bernilai 1 di sini di gerbang logika 1. Jika input A dan B1, maka output pun 1. Bagaimana jika saya menyalakan semua saklar? Nah, di sini akan bernilai 1. Mungkin itu saja dari diagram ladder yang bisa penjelasan diagram ladder yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun ada penjelasan yang kurang dapat dipahami, bisa memberikan masukan. Baik, untuk penyampaian di nomor 4 ini sudah tersampaikan. Kemudian untuk nomor 5-nya, diagram laddernya seperti ini. Nah, bisa dilihat. Untuk yang awal itu A, not, dan di sini B, gerbang N yang pertama. Kemudian yang kedua itu di sini A, di sini not C, di sini C, dan di sini not A. Kemudian di sini outputnya. Mungkin untuk penjelasan logikanya kurang lebihnya sama seperti yang nomor 4 di sini, karena nomor 5 ini agak sedikit mudah dibandingkan dengan yang nomor 4. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari tugas praktikum yang PLC yang pertama ini. Saya cukupkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.